Dalam satu riwayat hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka, tidak juga denganku kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mendatangi kami, kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar, dan tinggi gunung itu adalah 30 ziro. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4000 farsah. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba Allah tersebut beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetih buah delima lalu memakannya. Baru kemudian beliau mengerjakan sholat. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah supaya ketika kelak ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya jasadnya tidak dirusak oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Allah berfirman, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut tetap berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah Allah berikan kepada hamba itu menyamai timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lainnya yang belum ditimbang. Sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba itu berteriak sambil menangis, ya Rob, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tahan dulu wahai malaikat dan bawa dia ke sini. Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Hamba itu menjawab, engkau ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rabb. Allah berfirman, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilinginya adalah air asin yang menumbuhkan buah delima setiap malam, yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah? Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud? Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, engkau ya Rabb. Allah berfirman, itu semua tak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau akan masuk surga.